Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, pada Kamis, 16 Oktober 2025. Keputusan ini membuat kursi pelatih kepala Garuda kembali kosong dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Kini, publik menanti siapa sosok yang akan dipercaya untuk menahkodai Timnas Indonesia menuju era baru yang lebih menjanjikan. Bila tidak kembali bekerja sama dengan Shin Tae-yong, banyak pengamat menilai sudah saatnya PSSI menunjuk pelatih yang memiliki pengalaman dan prestasi nyata di level Asia. Pelatih seperti itu dianggap lebih memahami karakter, gaya bermain, serta tantangan sepak bola di kawasan ini. Menariknya, menurut penelusuran Raftel Sport, ada 3 pelatih juara Piala Asia yang saat ini berstatus tanpa klub dan bisa menjadi kandidat ideal untuk membesut Timnas Indonesia. Mereka bukan hanya memiliki catatan gemilang di level tim nasional, tetapi juga dikenal dengan filosofi permainan modern, disiplin tinggi, dan kemampuan mengembangkan potensi pemain muda. Dalam video kali ini, Raftel Sport akan mengulas 3 nama besar yang pernah mengangkat trofi paling bergengsi di Asia dan kini berpeluang besar menjadi arsitek baru Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Tonton ulasan lengkapnya hingga akhir dan tulis pendapatmu di kolom komentar. 1. Ange Postecoglou, Australia. Ange Postecoglou adalah sosok pelatih berpengalaman yang pernah mengukir sejarah bersama Timnas Australia dengan menjuarai Piala Asia 2015. Dalam partai final yang dramatis, Socceroo sukses menundukkan Korea Selatan dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Kemenangan tersebut menegaskan reputasi Postecoglou sebagai pelatih dengan strategi matang dan kemampuan membaca permainan lawan secara tajam. Gaya kepelatihan Ange Postecoglou dikenal pragmatis namun efektif, dengan penekanan pada transisi cepat, pressing tinggi, dan keseimbangan antara pertahanan solid serta serangan langsung. Karakter permainan seperti ini dinilai sangat cocok dengan materi pemain Timnas Indonesia yang mengandalkan kecepatan, agresivitas, dan determinasi tinggi. Selain sukses di level tim nasional, Postecoglou juga memiliki rekam jejak gemilang di Eropa. Ia baru saja membawa Tottenham Hotspur menjuarai Liga Eropa musim 2024-2025, pencapaian yang mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pelatih top asal Asia yang sukses di benua biru. Namun, ia kini berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan Nottingham Forest pada akhir pekan lalu. Situasi ini membuka peluang besar bagi PSSI untuk mempertimbangkan Postecoglou sebagai calon pelatih baru Timnas Indonesia, sosok yang berpengalaman dan memiliki mental juara. 2. Felix Sanchez, Spanyol. Felix Sanchez menjadi sosok fenomenal di dunia sepak bola Asia setelah sukses membawa Timnas Qatar menjuarai Piala Asia 2019. Pelatih asal Spanyol ini dijuluki sebagai pesulap dari Doha, karena kemampuannya mengubah tim dengan sumber daya terbatas menjadi juara benua. Dalam perjalanan menuju trofi, The Maroons tampil luar biasa dengan catatan kemenangan beruntun, menyingkirkan Korea Selatan 1-0 di perempat final, menghancurkan UEA 4-0 di semifinal, dan menaklukkan Jepang 3-1 di partai final. Keberhasilan ini bukan semata soal taktik, tetapi juga hasil dari filosofi permainan yang diusung Sanchez. Ia menekankan disiplin posisi, kontrol bola, dan koordinasi antar lini, gaya khas pelatih-pelatih jebolan Akademi Spanyol yang mengutamakan penguasaan bola dan kreativitas. Saat ini, Felix Sanchez berstatus tanpa klub setelah terakhir menangani Al Sadd, salah satu klub besar asal Qatar. Kondisi ini menjadikannya kandidat ideal bagi PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia, mengingat pengalamannya membangun proyek jangka panjang di level nasional. Dengan kombinasi visi taktis modern dan kemampuan memaksimalkan potensi pemain muda, Felix Sanchez bisa menjadi pilihan menarik untuk membawa Indonesia tampil lebih kompetitif di kancah Asia. 3. Tintin Marquez, Spanyol. Nama terakhir dalam daftar calon pelatih potensial Timnas Indonesia adalah Tintin Marquez, pelatih asal Spanyol yang sukses membawa Timnas Qatar menjuarai Piala Asia 2023. Dalam turnamen yang digelar di tanah Qatar tersebut, Tintin Marquez berhasil menciptakan kisah manis bersama The Maroons dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Yordania di partai final. Perjalanan menuju gelar juara juga tidak mudah. Di fase gugur, Qatar tampil konsisten dengan menumbangkan Uzbekistan di perempat final dan menyingkirkan Iran di semifinal, 2 tim kuat yang memiliki tradisi panjang di sepak bola Asia. Gaya permainan racikan Tintin Marquez dikenal modern, disiplin, dan efisien, dengan pola possession football cepat dan pressing tinggi yang mengandalkan keseimbangan antara teknik individu dan kerja sama tim. Selain sukses bersama tim nasional, Tintin Marquez juga memiliki pengalaman panjang melatih di level klub, terutama di Liga Spanyol dan Qatar Stars League. Kini,
Pelatih berusia 63 tahun tersebut berstatus tanpa klub, menjadikannya kandidat realistis bagi PSSI jika ingin menghadirkan pelatih dengan filosofi sepak bola Eropa modern. Dengan pengalamannya meraih trofi bergengsi di Asia, Tintin Marquez berpotensi menjadi sosok ideal untuk membawa timnas Indonesia naik level dan tampil lebih kompetitif di turnamen Asia mendatang. Kehadiran 3 pelatih berpengalaman yang pernah menjuarai Piala Asia tentu menjadi peluang besar bagi PSSI untuk menghadirkan sosok ideal dalam proyek baru timnas Indonesia. Setelah berakhirnya kerjasama dengan Patrick Kluivert, publik tanah air berharap federasi tidak sekadar mencari nama besar, tetapi juga pelatih yang memahami karakter sepak bola Asia serta mampu memaksimalkan potensi pemain lokal. Dari ketiganya, Ange Postecoglou, Felix Sanchez, dan Tintin Marquez memiliki catatan prestasi dan filosofi permainan yang sangat menjanjikan. Postecoglou dikenal dengan gaya pragmatis dan agresif, mengutamakan keseimbangan antara serangan cepat dan pertahanan solid. Ia punya pengalaman melatih di berbagai level kompetisi, termasuk membawa Tottenham Hotspur juara Liga Eropa 2024-2025 sebelum kini berstatus tanpa klub. Sosok seperti ini diyakini mampu membawa disiplin dan mental juara ke tubuh Garuda. Sementara itu, Felix Sanchez adalah pelatih dengan reputasi membangun pondasi jangka panjang. Suksesnya membawa Qatar juara Piala Asia 2019 di tengah keterbatasan membuktikan kepiawaiannya dalam menciptakan sistem permainan yang efektif. Gaya penguasaan bola dan pressing terarah yang ia kembangkan sejalan dengan tren sepak bola modern. Jika diberi kesempatan membangun proyek jangka panjang bersama Indonesia, bukan tak mungkin ia bisa melahirkan generasi emas baru. Kemudian ada Tintin Marquez, pelatih yang baru saja menorehkan sejarah dengan membawa Qatar kembali juara Piala Asia 2023. Pendekatan taktisnya yang berakar pada filosofi Spanyol modern membuat timnya tampil efisien dan terorganisir. Ia juga terbukti mampu mengelola tim dengan mentalitas tinggi dalam pertandingan-pertandingan besar, sesuatu yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia di level Asia. Ketiga pelatih ini memiliki satu kesamaan penting, mereka berstatus tanpa klub saat ini. Artinya, peluang PSSI untuk mengamankan salah satu di antara mereka sangat terbuka lebar. Namun, keputusan akhir tentu tidak hanya bergantung pada reputasi, tetapi juga pada visi jangka panjang federasi dalam membangun sepak bola nasional. Apapun pilihannya nanti, harapan publik jelas, Indonesia membutuhkan pelatih yang bukan hanya paham strategi, tetapi juga memiliki visi, kedisiplinan, dan komitmen untuk membangun pondasi sepak bola modern. Dengan arah yang jelas dan dukungan penuh dari federasi, bukan hal mustahil timnas Indonesia bisa menatap masa depan yang lebih cerah dan kompetitif di kancah Asia bahkan dunia. Raftel Sport akan terus mengulas perkembangan terkini soal calon pelatih timnas Indonesia dan langkah apa yang akan diambil PSSI dalam waktu dekat. Jadi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia sepak bola nasional maupun internasional.